Baik, kawan-kawan muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Sekali lagi Shalom. Ya, kita tahu ini hari ada acara wisuda. Jadi kita yang datang di sini betul-betul orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang betul-betul menyadari bahwa Tuhan itu dahsyat. Jadi kita rela meninggalkan kesibukan kita yang lain. Mungkin ada yang dapat undangan wisuda tapi lebih memilih untuk beribadah ini malam, sangat-sangat luar biasa. Ya, baik kawan-kawan muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita punya tema Allah yang kita kenal adalah Allah yang dahsyat. Nah, mengawali khotbah ini saya mau bilang bahwa kita hidup di dunia ini adalah proses untuk mencari jati diri, orang biasa bilang begitu. Mencari jati diri siapa kita dan apa yang harus kita buat dalam dunia yang terus-menerus berubah ini. Kita sebagai anak muda diperhadapkan dengan kehidupan dunia yang semakin berubah dan teknologi yang semakin canggih ke depan menuntut kita harus beradaptasi. Dan itu menjadi suatu hal yang sulit. Kita berhadapan dengan dunia yang demikian. Kadang-kadang membawa kita terjerumus dalam dosa. Kadang-kadang juga dunia yang semakin canggih ini membuat kita seharusnya lebih mengenal Tuhan. Amin kok. Ya. Sekali lagi bahwa hidup adalah proses untuk mencari jati diri. Siapa kita dan bagaimana kita seharusnya bertindak dalam dunia yang terus berubah. Dan kita tidak bisa pungkiri bahwa lingkungan di sekitar kita mempengaruhi sekali apa yang harus kita buat. Lingkungan di sekitar kita sangat-sangat berdampak dalam kehidupan kita. Baik lingkungan keluarga, lingkungan di luar keluarga kita itu berdampak. Ketika kita berada dalam lingkungan keluarga yang bisa dibilang harmonis, berarti hidup kita tidak menuntut kemungkinan jauh lebih baik daripada orang yang mungkin berada di lingkungan keluarga yang bisa dikatakan broken home. Atau kita yang hidup di lingkungan-lingkungan di luar keluarga yang baik, bertemu dengan orang-orang yang mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan, tidak menutup kemungkinan kita punya hidup akan jauh lebih baik dari orang-orang yang hidup di lingkungan tempat-tempat yang penuh dengan pesta pora, kemabukan, pasti akan jauh lebih baik. Nah, teman-teman muda yang dikasihi Tuhan, hari ini kita coba perhatikan kita punya tema Allah yang kita kenal adalah Allah yang dahsyat. Di sini kita diberikan dua bacaan, yang satu mengisahkan tentang dua-dua mengisahkan tentang nabi. Yang pertama Yeremia. Yeremia adalah nabi yang masih sangat-sangat muda. Awal dia dipilih Allah, dia keberatan karena dia rasa kalau dia belum pantas untuk mengemban gelar sebagai seorang nabi karena dia sangat-sangat muda. Kemudian Allah katakan kepada dia di dalam Yeremia pasal yang 1 ayat yang kelima. Allah bilang kalau Allah sudah menentukan Yeremia dari dia masih di dalam kandungan. Jadi Allah sudah tahu apa yang akan terjadi pada Yeremia. Allah sudah tahu apa yang harus Yeremia buat dan Allah sudah tahu bagaimana seharusnya Yeremia hidup. Dan Allah tidak akan mungkin meninggalkan orang yang dia pilih, yaitu Yeremia. Makanya dia minta supaya Yeremia yakin dan tidak ragu-ragu. Ingat, yakin dan tidak ragu-ragu. Allah mau Yeremia begitu. Allah tidak mau Yeremia ragu-ragu. Jadi kenapa Allah begitu menegaskan bahwa dia sudah tahu apa yang harus, kenapa dia membentuk Yeremia. Tapi di satu sisi Allah mau bahwa Yeremia harus ikut betul-betul apa yang Allah mau. Kalau dia mau sampai pada apa yang Allah tentukan. Nah, kedua berbicara tentang Daud. Kita lihat sini, kalau dari tadi Allah yang berbicara kepada Yeremia. Kalau ini Daud yang mengucap syukur karena dia tahu bahwa dari ketika dia masih dalam kandungan, Allah sudah menentukan dia untuk menjadi seorang yang besar. Kenapa Daud bisa menjadi raja? Karena dia betul-betul berjalan sesuai dengan apa yang Allah mau.
Walaupun waktu itu dia belum menjadi raja, dia adalah orang yang taat kepada Allah. Sehingga Allah melihat bahwa dia pantas untuk menjadi raja sekaligus seorang nabi. Dan apa yang membuat Allah betul-betul yakin bahwa Daud mampu mengembangkan tugas ini karena Daud tidak ragu-ragu untuk percaya kepada Allah. Ingat bahwa kita tidak boleh ragu-ragu kalau mau percaya. Nah, kita punya tema ini, Allah yang kita kenal adalah Allah yang dahsyat. Saya mau kita perhatikan dua kata ini, Allah dahsyat. Coba kita semua sama-sama ucapkan dua kata ini. Allah dahsyat. 1, 2, 3. Lebih keras lagi. Allah, oke. Allah dahsyat. Ini harus menjadi suatu pengakuan dalam hati. Kalau kita hanya sekedar ungkap tanpa ada suatu pengakuan yang betul dalam hati, kita ungkapan hanya sebatas ungkapan kosong tanpa tindakan. Nah, teman-teman muda yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita katakan bahwa Allah dahsyat, katakan dengan sangat lantang. Nah, saya mau bertanya, perkataan kita itu diungkapkan dengan penuh keyakinan atau tidak? Yakin atau tidak? Yakin. Yakin betul-betul, kok yakin akal-akal? Betul. Kalau begitu, kita sudah buat apa untuk kita Allah yang dahsyat ini? Yang ada di sini ini sudah rasakan kasih Allah, aku belum? Sudah? Ya, sudah ya. Jadi saya mau tanya, kira-kira apa yang kita sudah buat untuk Allah yang dahsyat itu? Sudah kok? Atau belum? Kita bilang Allah dahsyat, kita sudah rasakan ini Allah punya kebaikan. Tapi pertanyaannya, apa yang kita buat untuk Allah selama kita hidup nih? Sebagai anak-anak muda, apa yang sudah kita buat untuk kita punya Tuhan Allah yang begini baik, untuk kita punya kehidupan? Yang ketika kita berdoa, minta Tuhan untuk tuntun kita selama ini, dia tuntun. Tapi ketika kadangkala ketika kita mendapat apa yang kita mau dalam kita punya hidup, kita lupa bahwa yang tuntun kita sampai pada masa sekarang atau sampai kita mendapatkan apa yang kita punya mau, itu adalah Allah. Kita kadang-kadang jadi orang yang tidak tahu terima kasih kepada Allah. Kita yakin benar bahwa Allah itu dahsyat. Kita yakin benar kalau dia yang kasih kita kekuatan untuk jalan, dia yang kasih kita kekuatan untuk sampai pada saat ini besar-besar, ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Tapi ketika ditanya apa yang sudah kita buat untuk Allah selama kita hidup, kita ragu untuk menjawab kalau kita sudah buat sesuatu untuk Allah. Kenapa demikian? Karena mungkin apa yang kita buat untuk Allah itu setengah-setengah, tidak penuh. Kadang-kadang kita anak muda, kalau kita mau minta sesuatu di Allah, kita berdoa tanam lutut, tanam kaki, tanam kepala juga bisa. Tapi ketika apa yang Allah kasih pada kita, kita lupa bahwa apa yang sudah kita dapat itu berasal dari Allah. Ungkapan kita saat doa, kita bilang Tuhan baik, seolah-olah hanya formalitas dalam doa. Oh iya, karena saya berdoa saya harus katakan Tuhan baik supaya Tuhan kasih saya berkat. Tapi ketika Tuhan kasih saya berkat, saya lupa bahwa apa yang Tuhan kasih itu seharusnya menjadi ucapan syukur bagi saya, dan kemudian saya buat itu. Daud ketika dia mengungkapkan kata ini, dia sudah sangat-sangat dewasa, sudah sangat-sangat tua. Dia tidak pernah lupa ketika Allah membentuk dia dari rahim sampai dia menjadi orang yang besar, sampai dia menjadi raja. Sekalipun dia tidak pernah lupa. Bahkan setiap hari dia selalu mengucap syukur. Ini kita tidak tahu, kita kalau baca ini Mazmur yang begini banyak, ini ada berapa banyak ucapan syukur Daud. Terlalu banyak. Setiap hari, setiap menit dia berdoa. Padahal dia raja. Tapi setiap hari, setiap menit dia berdoa karena dia yakin bahwa Allah yang tuntun dia sampai menjadi orang yang sukses. Kita belum jadi apa-apa. Kadang-kadang kita berdoa untuk cepat wisuda. Tapi kita suwisuda, dia punya ibadah 5 menit. Dia punya pesta sampai pagi. Itu mabuk semua. Itu lebih banyak mabuk. Habis mabuk aku pukul. Habis aku pukul di penjara. Nanti bilang Tuhan yang salah, padahal kita yang salah. Kita anak-anak muda sering begitu. Kita lupa kalau semua yang kita lakukan di dunia ini menentukan apa yang terjadi besok.
Begitu. Kalau kita jalan bersama Allah yang dahsyat, saya yakin kita akan sampai pada apa yang Allah mau. Ketika Allah membentuk ini Yeremia dari dalam kandungan, Allah sudah tentukan bahwa dia harus menjadi seorang nabi. Ketika Yeremia tolak, dia bilang, kau harus yakin karena dia sudah bentuk ini Yeremia dari dalam kandungan. Allah mau dia jangan ragu-ragu. Begitu. Kalau itu waktu dia ragu-ragu, saya yakin dia tidak bisa menjadi seorang nabi. Saya sangat-sangat yakin. Makanya itu Allah mau dia jangan ragu-ragu. Kalau kita sini sudah yakin bahwa apa yang kita buat di sini semua karena Allah, yakin betul-betul dengan hati dan lakukan segala sesuatu dengan penuh takut akan Tuhan. Kita akan sampai pada apa yang Allah mau dalam kita punya kehidupan. Tidak ada orang yang diciptakan untuk menjadi seorang penjahat di ini muka bumi. Kita anak-anak muda, tidak ada anak muda yang Tuhan ciptakan untuk jadi jago minum. Tidak ada. Tidak ada anak-anak muda yang Tuhan ciptakan untuk terjerat dalam seks bebas. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Tidak ada anak-anak muda yang Tuhan ciptakan untuk menjadi pelacur. Permisi kalau ini agak kasar, tapi saya harus katakan itu. Tidak ada. Semua yang Tuhan ciptakan itu baik, apalagi kita yang ada dalam tempat ibadah ini. Tuhan sudah tentukan kita akan menjadi apa besok. Tapi maukah kita untuk menjadi apa yang Tuhan mau atau tidak? Kalau kita tidak mau, kita tidak akan sampai. Kalau kita mau, kita pasti akan sampai. Jadi semua tergantung kita. Tuhan menentukan, tapi kita juga melangkah. Kalau kita diam di tempat, kita tidak akan sampai. Tuhan itu ibarat sopir. Kita hidup dulu. Kita hidup, baru Tuhan bisa tuntun kita. Tuhan bisa mengendarai kita sampai pada tempat tujuan. Kalau kita tidak hidup dan kita diam di tempat, itu tidak bisa. Kita tidak akan sampai pada apa yang Tuhan mau. Jadi saya mau katakan bahwa Allah itu memang dahsyat, sangat-sangat dahsyat. Dia mampu untuk buat apapun dalam kita punya kehidupan. Tapi pertanyaannya apa kita mau setiap hari datang kepada Dia mengucap syukur atas apa yang Dia lakukan dalam kita punya hidup atau tidak. Ya sampai kita bangun pagi saja lupa berdoa. Atau jangan sampai kita bangun pagi langsung lihat kita punya HP, ayang sucet ke belum. Atau jangan sampai kita tengah malam video call sampai tidur, sleep call. HP semua mati juga kita ada omong. Kita anak muda begitu ya. Nanti kalau semua kasih mati, jangan kasih mati. Ada kok tidak yang begitu. Kita lupa. Untuk hal-hal kecil, berdoa sebelum tidur atau berdoa setelah bangun saja kita lupa. Bagaimana Allah mau tuntun kita pada apa yang kita mau. Amin kok. Jadi sekarang mari kita coba rubah pola pikir kita. Allah memang dahsyat, tetapi kita juga harus berjalan sesuai dengan apa yang Allah mau. Amin. Amin untuk firman Tuhan.